Jumpa lagi dengan saya Eros Purwita di channel The Investor, channel yang mengupas tentang dunia saham. Teman-teman sekalian, saya ucapkan banyak sekali terima kasih karena antusiasmenya untuk membeli ebook saya. Dan teman-teman yang mau membeli ebook saya, silahkan email ke email saya ke erose.purwita@gmail.com dengan menuliskan subjek pemesanan ebook analisa saham. Jadi ebooknya nanti berisi tentang analisa dari 15 emiten. Nah, 15 emitennya itu apa saja? Teman-teman bisa tonton video saya yang berjudul kinerja dari 15 emiten pilihan. Linknya ada di deskripsi dalam video di bawah ini. Oke teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan membahas hal-hal seputar right issue. Karena memang di tahun ini banyak sekali perusahaan yang menjadwalkan untuk right issue. Nah, jadi teman-teman juga perlu tahu ini apa right issue dan konsekuensinya apa. Cuman sebelum kita melanjutkan teman-teman sekalian, bagi Anda yang sudah menonton video ini dan belum subscribe channel ini, maka subscribe dulu. Subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya Anda bisa terupdate ketika saya upload video terbaru. Oke teman-teman sekalian, right issue ini biasanya dipakai perusahaan ketika perusahaan ingin menggalang dana. Nah, biasanya dana-dana ini nanti digunakan untuk ekspansi. Cuman selain ekspansi, biasanya perusahaan ini menggalang dana itu juga untuk salah satunya untuk membayar hutang. Ya, jadi ketika Anda memegang saham dan saham yang Anda pegang ini mau mengeluarkan right issue, maka Anda harus baca prospektusnya dulu. Kira-kira tujuan dari right issue ini untuk apa? Oke, right issue ini gampangannya seperti ini teman-teman. Misalkan nih, misalkan Anda mau investasi kepada saya. Nah, kebetulan saya saat ini bisnis batik kan, jualan batik dengan toko Veros Batik. Nah, teman-teman misalkan sudah investasi ke saya nih 100 juta rupiah. Dan sebagai investor, Anda akan mendapatkan bagi hasil dari saya sebesar 5 juta setiap bulan. Cuman seiring waktu berjalan, saya mulai kewalahan ini untuk menerima pesanan-pesanan dalam jumlah banyak, maka saya memerlukan dana segar. Dana segar ini yang nanti akan saya gunakan untuk ekspansi. Kemudian saya menyodorkan kepada Anda nih, mau nggak Anda tambah investasi ke saya 50 juta rupiah? Sebagai imbalannya nanti Anda mendapatkan tambahan bagi hasil yang tadinya 5 juta per bulan menjadi 7 juta per bulan. Nah, kalau misalkan Anda setuju, maka Anda nyetor dana ke saya 50 juta dan Anda mendapatkan 7 juta setiap bulan. Tapi kalau Anda nggak mau, nggak masalah, Anda tetap mendapatkan 5 juta per bulan. Cuman proposal 50 juta tadi nanti akan saya tawarkan kepada orang lain. Maka orang lain nantinya ya akan mendapatkan 2 juta setiap bulannya. Nah, cuman angka 5 juta dan 7 juta ini adalah bagi hasil teman-teman ya. Jadi bukan seperti cicilan bank yang harus setiap bulan segitu terus. Enggak, kalau ini murni bagi hasil. Jadi hasilnya berapa, nanti sebagian milik saya, sebagian saya bagikan ke Anda sebagai seorang investor. Nah, cuman ketika penambahan dana atau right issue ini diterapkan ke dalam pasar modal, itu ceritanya nggak hanya sekedar bagi hasil teman-teman sekalian. Jadi akan nambah satu lagi yang perlu Anda hitung, yaitu dilusi saham, dilusi harga saham. Jadi selain Anda mendapatkan dividen, Anda juga harus memperhatikan seberapa besar dilusi saham ini terjadi. Nah, untuk menghitung dilusi saham ini saya berikan ilustrasi sebagai berikut. Nah, silahkan lihat gambar berikut. Saya ilustrasikan seperti ini. Misalkan harga saham PT ABC itu adalah Rp1.000 per lembar saham. Dan jumlah saham PT ABC yang beredar adalah sejumlah 1 miliar lembar saham. Kemudian pada tahun 2019 ini PT ABC rencana akan mengeluarkan right issue atau melakukan aksi korporasi berupa right issue dengan harga 800 per lembar saham. Dan jumlah saham baru yang diterbitkan itu sebanyak 500 juta lembar. Nah, untuk menghitung dilusi saham, dilusi harga saham, maka teman-teman harus menentukan dulu market cap awal. Jadi market cap awal dari PT ABC ini adalah 1000 dikalikan 1 miliar lembar saham, itu menjadi 1 triliun rupiah. Jadi market cap dari saham PT ABC saat ini adalah 1 triliun rupiah.
Kemudian saat red issue berarti PT ABC ini akan mengeluarkan 500 juta lembar saham dengan harga Rp800 per lembar saham. Maka market cap untuk red issue sendiri adalah 800 dikalikan 500 juta lembar, hasilnya adalah 400 miliar. Berarti setelah red issue nanti, setelah kita mengetahui market cap red issue, maka kita bisa menghitung harga setelah red issue, yaitu rumusnya adalah total market cap. Jadi market cap awal ditambah market cap red issue dibagi dengan total jumlah saham. Jadi misalkan seperti ilustrasi di atas, yaitu 1 triliun rupiah ditambah 400 miliar rupiah, yaitu total market cap sebelum dan setelah red issue, dibagi dengan total jumlah saham yang beredar, yaitu 1 miliar ditambah 500 juta. Itu menghasilkan 933 harga secara teoritis per lembar saham. Jadi kalau 933 ini berarti dilusi harga saham PT ABC ini adalah sebesar 933 dikurangi 1000 per 1000 dikalikan 100%, yaitu 6,7%. Jadi secara teoritis harga saham PT ABC ini menjadi 933 alias turun 6,7% atau terdilusi 6,7%. Nah, angka 933 ini yang nantinya teman-teman harus hitung apakah termasuk wajar atau tidak. Karena biasanya ketika suatu emiten itu mau right issue, kemungkinan bisa harganya akan naik duluan. Supaya ketika dia mengeluarkan right issue, harganya kelihatannya lebih murah dari harga market saat ini. Padahal sebenarnya harganya itu sudah naik duluan gitu. Dan perhatikan juga jumlah saham yang diterbitkan, jumlah saham baru yang diterbitkan. Menurut saya, jumlah saham baru yang diterbitkan itu wajar ketika jumlah saham yang baru yang akan diterbitkan ini berjumlah kurang dari total jumlah saham yang beredar saat ini. Itu menurut saya baru wajar. Tapi kalau ternyata melebihi dari jumlah saham yang beredar saat ini, itu bisa saya katakan tidak wajar. Nah, bisa jadi nanti dilusi harga sahamnya ini akan sangat besar. Oke, itu tadi sekilas tentang dilusi harga saham setelah red issue, teman-teman sekalian. Jadi bisa Anda hitung kembali ketika perusahaan yang Anda pegang ini akan melakukan red issue. Cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa tuliskan komentar Anda supaya kita bisa berinteraksi. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman Anda supaya teman-teman Anda juga bisa menonton. Tunggu video saya selanjutnya dan salam pasif income.